bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur, bersyukur atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, oh, semua kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru. Di setiap waktu kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, sepanjang hidup. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru. Di setiap waktu kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Di setiap waktu kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, sepanjang hidup. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, dan berkenan mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Sungguh kami meyakini kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti setiap kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Ini pujian kami nyatakan iman kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Ketika anak-anak-Mu memuji menyembah-Mu, saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu, Tuhan. Berbicaralah, urapilah hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu. Setiap yang sudah hamba siapkan, Tuhan urapi setiap kami yang akan mendengarkannya, agar kebenaran-Mu akan masuk ke dalaman hati dan jiwa kami dan roh kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beroleh perkenanan dan berkat-Mu siang dan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memuji-muji-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom.
Saya bawa terima kasih kepada Ibu Karlina beserta Bapak Hari Saragi yang telah boleh mengundang saya ke tempat ini. Ini pertama kali saya berbagi sharing untuk Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bergetar saudara. Dari rumah sudah bergetar, benar. Enggak setiap kali ya saya khotbah seperti itu. Ternyata Roh Kudus itu begitu kuat saudara. Dan pujiannya itu hampir semua apa yang isi yang saya mau bicarakan. Mengenai perkenalan Tuhan Bapak Ibu. Inilah hari-hari ini saudara. Tuhan begitu rindu. Perkenanannya itu tema saya. Ya, coba Ibu bisa dikeluarkan tema itu perkenanan Tuhan. Gak jauh-jauh dari itu. Mengejar perkenanan Tuhan. Ya. Saudara mungkin bilang kenapa mengejar perkenanannya? Biasa orang bilang kan mencari wajah Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan itu hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan Bapak Ibu. Perkenanannya itu anugerahnya. Dia mau limpahkan bagi kita semua. Ya, mengejar firman Tuhan itu sungguh dahsyat. Mari kita lihat dulu di firman Tuhan. Kenapa ya? Karena dunia ini bukan semakin enak ya, bukan semakin baik ya. Saudara semua setuju? Amin. Keadaan dunia itu sebaliknya semakin hari semakin jahat orang. Karena apa? Persaingan. Begitu kuat, begitu ketat. Satu geser sini. Ya kan? Bangsa melawan bangsa. Ya semua memang ada. Ya, itu krisis melanda dunia saudara. Ya, peperangan. Bukan semakin mudah saudara hidup ini. Persaingan itu terjadi. Ya, ancaman ada di depan kita. Setuju? Ini ancaman bagi kita saudara. Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara mau merenungkannya, saya bacakan dulu ya. Saudara bisa ikuti. Yaitu Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Tuhan. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara lihat, pencuri hanya ingin kita itu tertawan, tertangkap dalam penderitaan yang panjang gitu. Kita merasa, wah kalau orang Tuhan kalau nggak menderita kurang rohani. Tidak saudaraku, menderita yang bagaimana gitu. Apakah saudara mau berputar terus sampai akhirnya saudara menjadi tawar hati, kecewa? Tidak. Ya, kita harus kuat ya. Inilah Tuhan mau ya, yaitu pencuri itu benar-benar karena krisis ini dia pegang sebagai ancaman bagi banyak orang nih ya. Slide yang selanjutnya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pencuri mau kita menjadi hatinya menjadi lemah gitu. Dia menyerang hati kita ya. Hati ini penting saudara. Apa yang dia serang? Kita menjadi apa? Menjadi lemah, jauh dari Tuhan. Karena apa? Ini nih, dia mau kita semua menjadi putus asa. Apalagi, saudara? Patah semangat, gak bergairah dah sama Tuhan. Boro-boro gitu ke gereja. Gak saya semangat gitu. Saya ini menderita Pak Gembala. Bapak Gembala gak tahu ya. Saya ini sedang sakit gitu. Saya stres nih gitu. Gak ada semangatnya saudara. Jadi takut menghadapi masa depan. Ya, takut. Jadi lihat ancaman udah takut duluan, ya kan? Sampai-sampai melihat kemerosotannya menjadi tawar hati, saudara. Padahal Rasul Paulus ingatkan jangan tawar hati, ya kan? Menghadapi sekalipun lahiriah kita merosot, sekali itu pun dunia terancam gitu. Tapi jangan tawar hati. Ini maunya pencuri, saudara. Tapi saudara tadi ayatnya yang selanjutnya apa? Aku datang untuk apa? Tuhan kita datang mau memberikan kita apa? Hidup. Hidup di sini ya itu bahasa Yunaninya zoe. Hidup rohani kita. Kerohanian kita yang berlimpah gitu loh. Saya sangat setuju karena yang rohani itulah yang jasmani ini ditentukan oleh yang rohani. Segala sesuatu terjadi dari yang tidak kelihatan menjadi ada gitu. Saudara, ya. Jadi makanya Yesus ketika banyak orang khawatir dengan makan, minum, hal-hal yang lahiriah bahkan pakai, dia mengingatkan.
Matius 6 ayat 33. Coba saudara lihat apa yang diingatkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya kan? Dan kebenarannya. Kenapa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau masalah kita itu dari asal muasalnya dari kerohanian, dari hati yang sudah diserang oleh iblis, membuat semua kelemahan terjadi. Masalah ekonomi, gak ada kesemangatan untuk maju ke depan. Masalah bisnis, masalah keluarga, keuangan, bahkan sampai sakit penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh saudara. Itu hanya side effect saya mau katakan. Jadi kalau saudara datang langsung minta Tuhan sembuhkan aku. Ya Tuhan mau sembuhkan. Tapi yang terutama Tuhan mau hati kita dibereskan, disembuhkan oleh Tuhan. Karena ini serangan dari musuh ke hati dulu gitu. Jadi dia mau kita cari dulu kerajaannya, kebenarannya. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan dunia saudara. Setuju? Ya. Jadi kita mengejar perkenanannya supaya memperoleh apa? Selanjutnya kasih dan kuasanya. Kita tidak sanggup. Kalau saudara udah terjatuh sampai ke dalam sumur sanggup gak? Gak sanggup lagi saya kira ya. Mesti ada yang tolong ya angkat. Jadi kasih dan kuasanya itu harus kita peroleh. Harus kita kejar saudara. Ya, kejar itu gak salah. Kita mau kejar sampai ke hatinya Tuhan. Saya tuh sebenarnya mencatat. Kejar itu artinya memburu hati Tuhan saudara. Memburu kasihnya. Makanya tuh mengejar karena itu memperoleh kasih dan kuasanya. Jadi kita memburu kasihnya, hatinya Tuhan. Kita ingin hatinya melekat pada kita. Kita boleh melekat dalam hati Tuhan. Saudara setuju? Amin. Haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi, semua yang kita kelihatan ini hanya sementara. Hanya side effect gitu. Katakan, masalahmu side effect gitu. Ya, benar gak? Pak Gembala setuju, dia tertawa. Saya senang lihat khotbah Pak Gembala walaupun belum pernah kesini. Lucu dan senang, semangat dia. Iya kan Pak Gembala? Iya, itu cuma side effect. Betul saudara. Setelah saya dapat hikmatnya dari Tuhan, side effect. Kalau itu yang terutama itu yang harus disembuhkan. Itu akibatnya gitu. Side effect itu sebabnya begitu, kita tidak mau lagi semangat, kita lagi putus asa, kita lagi gak mau mengejar Tuhan, gak mau cari Tuhan, berpisah oleh Tuhan, ngikuti arus dunia, akhirnya kita semakin side effect itu terus menjadi yang utama. Saudara, jadi sekali lagi, buru hati Tuhan, kejar perkenanannya, itu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan, itu menyenangkan hati Tuhan, katakan. Hidup jadi berkenan kepada dia saudara. Karena kita dekat, melekat pada Tuhan. Terus mau mendengar isi hati Tuhan ya kan. Kalau memburu hati Tuhan, mau mendekat Tuhan. Pingin gak dengar detak jantung Tuhan? Saya sering berdoa Tuhan. Aku rindu mendengarkan detak jantungmu, hatimu. Hari-hari ini engkau mau apa dengan gerejamu? Kami gerejamu Tuhan. Jadi ini berlaku bukan saja khusus di Mount Hermon yang mengundang saya. Setiap saudara seberapapun saudara ada. Mari kita responi. Mari dengar suara hati Tuhan. Tuhan ingin memberikan anugerahnya. Makanya Daud tuh tahu. Nanti saya ada kelanjutannya. Ini cuman bilang aja bagaimana Daud tahu bahwa anugerah itu seperti perisai gitu. Pakai memberkati dia dengan perisai. Anugerah sebagai perisai Mazmur 5 ayat 12. Saya gak kecatat sini tapi saya keingat ini. Jadi kemanapun saudara pergi ada anugerahnya. Kemanapun saudara pergi bukan saja dari Tuhan, dari manusia juga. Itu rahasianya saudara. Ketika saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Mau mendengarkan dia. Mau mendengar suara dan tuntunannya. Jadi sekali lagi kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Ya kan? Tidak akan tergoncangkan. Kita tahu kan di Ibrani. Yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Yang roh itu. Yang mana kita harus hidupi di dalamnya. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Tapi soal kebenaran. Ya, bukan kebenaran. Ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi apa? Juga ada Rasul Paulus ingatkan. Kerajaan Allah di Korintus bukan mengenai perkataan. Tapi soal apa? Kuasa.
saudara dan saya punya kuasa. Tadi lagu pujian, menang, kemenangan. Iya, saudara akan menang. Tapi kalau saudara ikutin sistem dunia, cara dunia, menghadapi masalah persoalan side effect saudara dan saya, ya belum tentu menang saudara. Bukannya saya ragukan, memang kenyataannya. Berkutat saja di situ. Ya, jadi sebab firman Tuhan itu dahsyat. Mazmur 33 ayat 9 katakan apa? Sebab dia berfirman, apa saudara? Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada gitu. Yang tidak ada jadi ada. Tinggal dia berfirman jadi. Semua yang jadi ini karena dia, karena firman-Nya. Untuk itulah kita menghormati, menghargai firman Tuhan. Kebenaran itu yang harus kita raih. Kerinduan Tuhan, ya, kerajaan Allah, yaitu kuasanya ini. Bukan kita gila kuasa, emang kita perlu kuasa yang roh itu. Ya, bukan kuasa mengandalkan kekuatan kita. Ini yang roh ini saudara, yang harus saudara pegang. Jadi saudara, ketika perkenanan itu saya katakan itu anugerah itu ya, boleh dikatakan sama dengan, karena itu dari dia, kuasanya dan bahkan kemuliaannya, otoritas dia akan nyatakan bagi kita. Jadi itu tahtanya kalau kita mau. Hatinya Tuhan boleh tinggal dalam hati kita. Itu maka tahtanya boleh ada di dalam kita. Saudara sebagai pembawa tahta Tuhan, bayangkan. Kemana aja rasanya ada kegetaran. Orang bisa lihat saudara. Ini orang lain ya. Ini ibu lain. Ini bapak lain. Betul saudara. Beda. Ya, saudara lihat orang di foto aja ya. Saya kemarin dari kumpul keluarga. Ada orang tuh bisa berbeda. Dulu kayaknya orangnya lesu, merenggut gitu. Kok sekarang jadi cerah begini? Sebenarnya mau tahu rahasianya. Dia itu cinta akan firman Tuhan. Dia suka berbicara mengenai firman Tuhan. Makanya dia beda. Iya, dari foto aja kelihatan loh. Tuh, coba saudara. Dari foto saya saja kelihatan. Saudara mau menang terus? Pasti mau, ya kan? Jadi saudara lihat. Makanya Tuhan bilang apa? Selanjutnya. Tadi udah ya, carilah dahulu. Mengapa kita perlu ya? Mengapa kita perlu mengejar perkenan Tuhan? Agar kita dapat menang saudara. Setuju saudara? Kita menang dalam segala hal. Menang di sini bukan berarti menang-menangan. Agar kita menang menghadapi pergumulan dunia yang begitu rumit. Yang begitu memakai kekuatan diri. Mengadu, bersaing. Itu bukan maunya Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan katakan kita ini melawan bukan darah ya daging. Tapi roh-roh jahat di udara. Makanya itu menangnya harus menang apa? Teguh dan kuat. Kuat siapanya? Hatinya saudara. Hati ini harus tidak menjadi lemah. Gitu. Oleh karena masalah. Tunjukkan hati. Hatiku harus kuat gitu. Jangan lemah saudara. Harus teguh. Kuat imannya. Ya, makanya Yesaya 26 ayat 3 dan 4 kita lihat, saudara. Ya. Yesaya 26 ayat 3. Apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, ini ayat 4. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tempat kita berlindung. Gunung batu itu rock gitu. Batu karang, ya kan? Jadi Tuhan itu akan menjagai hati kita yang teguh. Yang mau bergantung pada Tuhan. Amin. Yang mau bersandar kepada Dia. Yang mau kita ini terus menang. Tidak mau dilemahkan oleh ancaman-ancaman yang menakutkan sekalipun. Saudara. Jadi saudara, ini yang saya mau katakan bahwa kita ini mau ambil contoh ya dari tokoh Alkitab yang bagaimana mereka yang menghadapi masalah ancaman tapi dia sungguh kuat doanya, yaitu contoh tokoh Daniel saudara. Saya mau ambil Daniel di Daniel 2 ayat 28a dikatakan apa? Ketika saya cerita dulu. Daniel saudara harus tahu bagaimana Daniel adalah orang yang dikenan oleh Tuhan karena dia tidak
menginikan dirinya dengan makanan raja, minuman, ya kan? Dia beroleh perkenanan bukan saja dari Tuhan, juga dari pemimpin saudara. Daniel itu beroleh, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi Daniel itu berkenan, saudara. Contoh ini Daniel ini saya mau katakan Daniel berkenan kepada Tuhan sehingga dia dikaruniakan hikmat, kekuatan, ya kuat, pengertian dan penglihatan akan mimpi. Nah, dia tuh ketika menghadapi ancaman, ketika raja bermimpi, saudara, raja Babel, Nebukadnezar, dia bermimpi minta diberitahukan. Bayangkan kalau saudara mimpi, kasih tahu dong saya mimpi saya apa. Bisa gak saudara? Gak mungkin Kak. Ya kan? Bukannya artikan mimpi, arti mungkin saudara masih rada-rada mudah gitu ya. Karena saudara baca buku, saudara ngerti kalau ini mengenai ini gitu, itu mengenai ini. Ini mimpinya, apapun tidak tahu. Begitu kejamnya anak raja mau membasmi, mau membunuh semua orang-orang bijaksana di sana. Pada zaman Babel, termasuk Daniel harus kena binasa. Tapi Daniel datang kepada Tuhan. Ya, Daniel selalu berdoa 3 kali sehari. Dia mencari Tuhan beserta dengan ketiga kawannya Sadrak, Mesak, Abednego. Datang kepada Tuhan, berdoa dan Tuhan berkenan mengaruniakan hikmatnya, kekuatannya untuk mau menghadapi raja. Dia bisa mengartikan apa yang raja mimpikan. Sehingga di ayat ini saya cuma mau catat, ingatkan di Daniel 2, saudara nanti kalau mau baca bagaimana mimpi Nebukadnezar itu merupakan nubuatan dari kerajaan dunia sampai kerajaan yang tak digoncangkan. Tapi saya nggak ada waktu untuk bicara ini. Tapi saya cuma mau bicara bahwa Daniel salah satu tokoh menjadi contoh buat kita, di mana ketika menghadapi ancaman dia datang kepada Tuhan karena dia boleh taat Tuhan, boleh mengutamakan Tuhan, tidak mau dinajiskan dengan makanan minuman raja. Nah, Daniel 2 ini sekali lagi saudara, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan apa? Kepada Tuanku Raja. Dia dengan rendah hati mengatakan kepada Nebukadnezar, apa yang Anda Raja mimpi terjadi pada hari-hari yang akan datang. Gitu. Jadi saya nggak teruskan ya. Ada yang dari emas, dari perak, dari tembaga, dari besi, dari itu semua. Tapi yang saya mau katakan adalah Daniel dengan perkenanan Tuhan. Tuhan memakai Daniel untuk menyelamatkan siapa? Orang-orang bijaksana yang terancam dimusnahkan. Saudara, bayangkan kuncinya apa? Kuncinya Daniel percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kunci untuk memperoleh perkenanan Tuhan adalah iman. Iman yang teguh. Saudara katakan iman kita harus teguh. Ya. Jadi kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan, tidak goyah. Terus datang kepada Tuhan. Dan Ibrani juga katakan kan. Dan Ibrani katakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya kan? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan main-main, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan iman kita percaya, ya saudara. Jadi saya kalau tanya sekarang apa sih yang menjadi ancaman yang saudara sedang hadapi? Saudara akan jawab sendiri, gak usah kepada saya. Amin. Apa nih yang hari ini yang menjadi ancaman bagi saudara? Ya, kita perlu perkenanannya. Kita perlu mencari tuntunan pimpinan Tuhan, anugerahnya. Agar Tuhan bisa membebaskan kita. Supaya kita tidak terbelenggu oleh masalah melulu gitu loh. Cari Tuhan ya. Cari dahulu kerajaannya. Ya, cari kebenarannya. Cari firman Tuhan. Cari Dia yang adil. Cari kasihnya. Cari kuasanya yang mampu membereskan masalah saudara dan saya. Ya, supaya kita bebas saudara. Bahkan Dia mau pakai kita kan. Untuk bukan menyelamatkan saudara saja dengan masalah itu. Saudara bisa menjadi
saksinya untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan di depan, yang mungkin terancam kebinasaan. Itu mengapa kita perlu mengejar perkenanan Tuhan. Ya, saudara, kita juga akan lihat bagaimana Tuhan yang sedang mencari orang-orang yang bisa berjalan bersama dengan Dia. Hari ini biarlah saudara, maukah saudara meresponi pada Tuhan? Tuhan punya panggilan, Dia mau pakai kita. Adakah saudara mau? Apakah saudara cuma mau, aduh yang penting saya udah selamat. Pak Gembala, saya udah punya iman kok dari karunia Tuhan. Betul, gak salah saudara. Saudara selamat. Tapi kalau saudara ketika menghadapi ancaman dunia ini, belum tentu loh saudara. Kita jangan terlalu sombong dengan itu. Kita perlu perkenanannya. Tuhan tuh sedang mencari. Adakah nih orang-orang yang mau berjalan bersama dengannya untuk menyatakan apa? Kuasa dan kemuliaannya. Jadi saudara tuh punya kuasa gitu untuk menyingkirkan masalah persoalan itu dengan iman saudara. Saudara juga Tuhan mau nyatakan kemuliaannya melalui saudara. Hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau pakai saudara untuk orang-orang di sekitar saudara mengalami Tuhan. Amin. Juga ayat yang selanjutnya yaitu mengapa kita harus kejar perkenanan Tuhan ya. Kita jangan terus mau terbelenggu gitu ya. Jadi kita harus terus mau kuasanya dinyatakan. Rasul Paulus juga kita perlu ada sesuatu yang bagian kita, yaitu Filipi 3 ayat 12 saya dapatkan kata mengejar ini saudara. Saudara mau baca Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara jangan lihat nih di belakang lagi. Mungkin dulu saudara begitu hebat, begitu kuat, begitu mampu. Bisa dapat jabatan ini itu. Itu Rasul Paulus juga waktu itu dia soal hukum Taurat dia paling hebat. Paling tahu semuanya itu. Tapi dia bilang itu sampah bagiku. Saudara jangan ingat-ingat lagi. Biar ke depan saudara. Saudara kejar perkenanan Tuhan. Bersama Tuhan itulah saudara yang bisa mampu. Jangan jalan sendiri. Bersama Tuhan. Ya saudara. Sekali lagi. Jadi kita lihat bagaimana caranya gitu dong Bu. Bu caranya gimana dong Bu. Selain saya punya iman yang teguh ini. Satu saudara. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita terus ya bina hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Iya kan? Kalau cinta mula-mula saudara pasti ingat saudara ketika jatuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana saudara begitu rindu. Saudara mau dengar firman Tuhan. Ada persekutuan saya mau hadir. Ada gereja di mana saya mau hadir. Tapi gereja ini sudah mempersiapkan pengajaran saya lihat. Begitu luar biasa. Pak Gembala kita adalah guru yang baik selain Gembala. Saudara pegang itu pengajarannya. Bukan saya mau baikin Gembala. Ini memang kita perlu saudara. Benar gak? Untuk kita itu kembali ke cinta yang mula-mula. Tuhan mau itu. Banyak orang sudah suam. Sudah gak mau Tuhan. Jangan sok-sok rohanian. Tapi Tuhan mau kembali. Cinta mula-mulamu. Saya juga mau ingatkan Tuhan. Aduh waktu bagaimana dulu saya waktu cinta dengan Tuhan. Itu saya minta saudara. Minta perkenanan Tuhan. Untuk kembalikan cinta saya yang mula-mula kepada Tuhan. Kedua saudara, apa? Ya, apa? Pertahankan iman yang sudah ada itu. Yang tadi saya bilang, iman untuk karuniakan keselamatan anugerah itu udah ada. Ya, jangan sampai saudara sia-siakan. Iman itu harus jadikan iman yang aktif, yang teguh menghadapi masalah persoalan. Saudara terus, ya, saudara terus pakai iman itu teguh, tetap berdoa, percaya dengan sungguh. Saudara akan meraih kemenangan. Saudara akan meraih kebebasan. Saudara akan meraih kelepasan dari persoalan yang inti itu di hati saudara. Di pikiran bahkan diserang. Ya, saudara, Ibu Stella ngomong aja. Saya tuh lebih pengalaman. Saya tahu bagaimana menghadapi orang itu. Nah ini dia saudara. Saudara harus punya iman kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan.
perkenananku. Cari kuasa dan kemuliaan yang Tuhan menyatakan. Ya, biarlah dia menjagai apa yang saudara rindukan. Rasul Paulus, jadi iman kita harus bukan saja aktif saudara. Iman kita itu harus bertumbuh, growing faith, dari iman kepada iman. Setuju? Iman kepada iman. Rasul Paulus ingatkan di Roma 1 ayat 17 apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak apa? Dari iman dan memimpin kepada iman lagi. Seperti ada terus orang benar akan hidup oleh iman. Kita udah tahu tanpa iman tidak mungkin berkenan. Biarlah growing our faith. Faith to faith. Maka kita akan lihat glory to glory. Kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar. Saudara akan lihat kemuliaan itu kemuliaan Tuhan yang ada, yang saudara kejar, yang saudara inginkan. Tuhan ada dalam saudara. Itu kemuliaan itu akan saudara alami. Yang semakin hari semakin besar. Itu contohnya ya. Jadi Tuhan mau kita juga bukan saja untuk diri kita. Daniel ya banyak ceritanya. Dia juga bisa buat orang lain. Kita juga mau dipakai. Sekarang kita coba ambil sedikit mengenai Daud saudara. Daud sebagai orang yang berkenan. Kita tahu di Kisah 13 ayat 22b saja ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang, ini kata Tuhan sendiri, yang berkenan kepadaku. Daud menyenangkan hati Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Daud sekalipun dia menggembalakan domba 2-3 ekor. Dia selalu memuji menyembah Tuhan di padang. Dia tidak pernah tidak cinta Tuhan, takut Tuhan, mengimaninya. Sekalipun ancaman buat kehilangan keluarganya pada waktu di Ciklak saudara. Contohnya nih, ketika keluarganya, istrinya 2 dan yang lain-lain rakyat yang mengikuti dia. Itu ditawan oleh musuh, ya, oleh bangsa Amalek. Tapi bagaimana Daud? Daud menguatkan imannya, ya. Daud menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita lihat ini iman yang aktif. Tidak melempem gitu loh. Kita baca ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Ayo saudara bersama-sama. Terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud raja. Dia masih menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tahu dengan Tuhan. Dia sampai nangis tuh sampai tidak ada tenaga. Ya, dia itu akhirnya beroleh perkenanan Tuhan. Makanya Tuhan berani katakan Daud tuh berkenan di hati dia. Ya, dia semakin menguatkan kepercayaannya sehingga Daud bisa oleh perkenanan Tuhan dipertemukan dengan seorang Mesir, itu budak yang tertinggal, sebenarnya budaknya si Amalek, musuh itu tertinggal kelaparan. Daud kasih makan, minum, udah kuat, dia bilang, "Kamu budaknya siapa?" "Budak Amalek." "Ayo tuntun aku." Akhirnya oleh perkenanan Tuhan, Daud bisa menemukan musuh di mana. Saudara juga jangan pikir saudara tidak perlu perkenanan Tuhan. Tuhan bisa lakukan berbagai cara perkenanannya. Tiba-tiba saudara karena terlalu bergantung Tuhan. Tuhan masalahku. Yang penting aku mau hidup dalam engkau. Engkau dalam aku. Perkenananmu Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan lihat. Tiba-tiba ada telepon lah. Tiba-tiba saudara dipertemukan orang lah. Yang berkenan untuk perkenanan Tuhan terjadi buat menolong saudara dan saya. Itu saya alami saudara. Ya, jadi itu benar-benar kita harus perkuat iman kita. Jadi saudara lihat apa yang saudara hilang, slide berikutnya. Apa yang hilang itu akan kembali karena perkenanan Tuhan. Daud merebut kembali tawanan itu. Semua ya, sekalipun ada yang ikut, ada yang gak ikut. Tapi Daud mendapat, itu di 1 Samuel 30 nanti saudara akan baca, renungkan. Bagaimana Daud merebut kembali tawanan. Ya, sampai semua komplit, gak ada yang hilang loh. Makanya tidak ada yang hilang.
1 Samuel 30. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas oleh mereka musuh. Semuanya itu apa? Dibawa Daud kembali. Saudara percaya saudara akan meraih kembali apa yang pernah hilang selama ini. Karena kelalaian kita. Karena kita tidak gitu, tidak berbalik kepada Tuhan. Malahan kita mengasihani diri kita. Aduh, lu nggak tahu gue menderita. Kamu mah menderita segitu. Saya lebih menderita nih. Derita sedikit, derita banyak. Tuhan mau kita berpaling kepada Dia. Ingat, punya iman yang teguh. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara akan lihat. Jadi doa itu Daud mengadakan Tuhan berperang. Ya, tapi kita saat ini apa? Berperang. Enggak dong. Perang apa? Doa peperangan. Percayai dengan doa saudara. Dan ketika saudara mengimani, aku ini mau rindu hidup dalam Tuhan. Karena aku mau Tuhan dinyatakan melalui saya. Saudara katakan. Saudara perangi itu masalah itu. Saudara akan merebut semuanya itu. Apa yang hilang selama ini, Tuhan ingin mengembalikannya. Saudara akan mendapat perkenanan Tuhan dengan pengembalian semuanya itu. Amin. Jadi yang ketiga tadi 1, 2 apa? Iman yang teguh. Cinta yang mula-mula, iman yang teguh, aktif. Ketiga, harus bisa melawan daging. Nah, daging ini yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya kan? Rasul Paulus udah katakan di Roma 8 ayat 8. Apa saudara? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, dengan kita mengejar Tuhan, itu kita tuh sedang mau yang utama itu yang rohani. Ya, tidak mengandalkan kekuatan. Ya, bukan daging kita, bukan untuk kepentingan daging kita juga yang utama. Itu yang side effect itu yang saya bilang, serang dulu yang utama itu. Bereskan tuh hati. Karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan. Jaga itu hati, kata Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara mau hidup bahagia, saudara mau hidup menang, hati ini penuhi dengan kebenarannya. Ya, sekali lagi saya mau review, yaitu hubungan yang bagaimana? 1, dekat dan cinta mula-mula. Kedua apa saudara? Iman yang teguh dan aktif. Harus bisa melawan daging. Hidup kita bukan roh lagi. Bukan daging lagi tapi roh. Ya, jadi fight our problem. Ya, jangan berhenti. Saudara setuju? Kita perangi problem saudara, bukan berarti untuk apa? Untuk saudara menjadi kuat. Untuk saudara lebih lagi semangat mana Tuhan. Dekat lagi kepada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Maka perkenanannya saya percaya akan mengikuti saudara dan saya seumur hidup saudara. Amin. Saudara, Bapak saya nggak tahu, ini penjamuan kudus dulu atau gimana? Bapak dulu ya. Oh, kolektor. Kalau gitu saya mau berdoa dulu ya. Saya minta firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Saya minta pemain musik. Saya percaya ini adalah altar Tuhan juga. Mungkin saudara tidak perlu maju, tapi ini adalah altar Tuhan. Bagaimana saudara meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Bukan masalah saudara yang terpenting. Biarlah masalah yang mana yang dari Tuhan. Coba saudara. Mari kita angkat pujian ini yang hanya refnya saja. Sujud di altarnya. Ini altar Tuhan saudara. Ku bawa hidupku, ku berikan anugerahnya. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Bebaskan setiap kami. Ubahlah kami Tuhan. Barui hatiku, barui hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi.
kami percaya pujian ini kami mau meresponi di altar-Mu, di rumah-Mu, di tempat ini Tuhan. Kami mau hati kami ini kami buka selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan orang lain. Bukan Tuhan tidak peduli dengan apa yang Engkau butuhkan dan Engkau inginkan. Tuhan ingin saudara lebih lagi maksimal memperoleh, bukan untuk saudara saja, tapi bagi banyak orang. Minta hati yang salah ini diubahkan. Tuhan ampuni. Kami mau hati kami diubahkan sore hari ini. Kami buka Tuhan hati kami untuk firman-Mu bekerja. Hamba-Mu telah selesai membagikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Biarlah Roh-Mu Kudus, Roh-Mu yang boleh tinggal dalam kami, yang telah dianugerahkan bagi kami oleh Bapa. Sehingga Roh-Mu lah yang menuntun kami, menolong kami, sehingga kami boleh meraih perjalanan, sehingga kami boleh menang melawan musuh kami, sehingga kami boleh bersama Engkau cakap, bersama Engkau kami mampu, bersama Engkau kami menjadi saksi-Mu, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Bertahtalah Roh Kudus atas kami. Sembuhkan, pulihkan setiap anak-anak-Mu yang meresponi sore hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Apa yang menjadi masalahnya Engkau lebih tahu. Mereka telah meresponinya kepadamu. Turunkan perkenanan-Mu atas setiap mereka. Biarlah hatinya ini boleh disembuhkan. Sehingga apa yang menjadi persoalan mereka, mereka akan lihat mujizat-Mu, kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan. Mungkin saat ini juga terjadi kesembuhan, sesuatu yang dahsyat di depan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus berbicara, terus Tuhan. Terus Tuhan, kami rindu, kami cinta Engkau. Biar kasih dan kuasa-Mu terus Kau nyatakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu itulah yang kekal. Kekal selama-lamanya, bukan hanya di sorga. Kekal selama-lamanya di bumi ini juga. Kami hadirkan kerajaan-Mu yang Engkau perintahkan untuk kami mencari dahulu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus, terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Terjadi pemulihan, terjadi dalam nama Yesus.